Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Ini kami menemukan cuplikan video bersama Presiden kita, Bapak Prabowo. Dalam suatu acara beliau menyampaikan bahwa beliau itu kenal kiai-kiai ampuh di Nusantara. Nah, kita dengarkan bareng-bareng bagaimana beliau menceritakan semuanya. Banyak juga kiai-kiai kita yang punya kemampuan-kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia biasa. Di antara kiai-kiai besar yang saya kenal, ya Gus Dur lah salah satu. Juga banyak juga kiai-kiai yang saya kenal, Kiai Haji Jalil dari Tulungagung, almarhum. Beliau juga punya kemampuan-kemampuan yang khusus. Bahlim dari Klaten, Bahlim Klaten juga seorang yang saya kenal baik. Kadang-kadang cerita-ceritanya lucu-lucu. Kalau datang ke rumah saya, kemudian ya lucu-lucu, Mas Bowo, ini sepatunya saya bawa ya, dan jatuh ambil sepatu saya sudah pergi. Ya itulah orang-orang seperti Mbah Lim. Satu saat saya Komandan Jenderal Kopassus mau upacara di Solo, Kartosuro. Saya iruk, saya datang, tapi gelap, awan gelap, sudah rintik hujan datang. Padahal ada demonstrasi dan latihan terjun payung, tapi gelap. Kemudian datang kendaraan, keluar Mbah Lim datang. Saya mau masuk lapangan, datang panggil saya, Mas Bowo. Kemudian beliau berdiri, berdoa-doa dan sebagainya. Saya tidak tahu apa doanya. Percaya atau tidak, ini saya percaya atau tidak, saya saksinya dan ribuan prajurit Baret Merah. Percaya atau tidak, yang gelap itu awan, nggak sampai 2 menit terang, hujan berhenti. Kemudian ya sudah ya Mas Bowo, saya pulang, langsung pulang. Jadi datang 2 menit, 3 menit, berdoa, pulang, terang. Akhirnya prajurit saya bisa terjun dengan aman. Ini masalah-masalah yang pernah saya alami dengan kiai-kiai, ulama-ulama yang seperti itu. Nah, itulah pengakuan dari Pak Prabowo, Presiden kita. Beliau mengenal akrab kiai-kiai yang mempunyai keistimewaan khusus. Jelas apa yang disebutkan beliau itu masih terekam di benak kita. Yang pertama adalah Gus Dur. Allahu yarham Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid. Gus Dur dengan penampilannya yang unik, nyeleneh, tetapi suatu ketika apa yang disampaikan Gus Dur hari ini betul-betul terjadi. Gus Dur pernah mengatakan Pak Prabowo di masa tuanya itu menjadi presiden. Nah, terus mengatakan ada orang yang dikatakan oleh Gus Dur sebagai gelandangan politik, dan tentu kita tahu siapa orang yang dikatakan Gus Dur sebagai gelandangan politik itu. Yang kemarin datang di pelantikan presiden, ya kayak ketek ketulup, tidak ada yang menyapa, bingung, wah kesana kemari, ya karena perilakunya sendiri. Terus yang kedua adalah Kiai Abdul Jalil atau Mbah Jalil Tulungagung. Ini diakui Mbah Jalil Tulungagung, Kiai Mursyid Thorikoh yang betul-betul diakui
karomahnya, banyak saksi hidupnya, termasuk Pak Prabowo ini pernah akrab dengan Kiai Jalil. Terus yang ketiga adalah Mbah Lim, sebagaimana yang diceritakan Mbah Lim Klaten ini, yang terkenal dengan pondok Pancasila Saktinya. Ini banyak sekali ulama-ulama, kiai-kiai pribumi yang luar biasa dan diakui, bukan hanya Pak Prabowo saja, tapi banyak yang mengakuinya. Termasuk dunia ini mengakui. Keberadaan Jamiah Nahdlatul Ulama itu bukan hanya di Indonesia, saudara-saudaraku semua, tetapi cabang PCINU ini seluruh dunia ada. Nah ini Pak Prabowo tidak menyebutkan Habib Dobolowi, tidak ada Habib. Jadi Habib itu terkenalnya atau viralnya karena diviralkan, saudara-saudaraku. Habib itu menjadi wali karena diviralkan, dinarasikan, diframing seakan-akan wali, bisa sholat di atas air, bisa membelah dirinya menjadi beberapa orang. Itu kan di media sosial saja. Berbeda dengan kiai-kiai sepuh, kiai-kiai pribumi yang tidak mau diakui, tidak mau dipubliskan. Pak Prabowo ini berani bercerita karena semua yang diceritakan oleh Pak Prabowo ini sudah meninggal semua. Baru Gus Dur sudah, Kiai Jalil sudah, Mbah Lim Klaten sudah. Zaman beliau hidup ya tidak diceritakan. Ini menunjukkan bahwa kiai-kiai pribumi itu jauh lebih ampuh, saudara-saudaraku, dibandingkan dengan Habib Dobolowi. Seumpama Habib ini betul-betul teruji ya secara fakta, otomatis diburu sama Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo kita semua tahu dulu komandan perang kan gitu, sering perang ke sana kemari, butuh bantuan doa. Nah, berarti Habib ini cuma dobol saja, tidak diakui, tidak terbukti secara nyata real karomahnya. Yang ada garomah, bukan karomah. Gitu loh. Katanya punya ilmu ronsen kuburan. Wah, ternyata ilmunya itu ngawur banget. Gurunya dibin Yahyakan. Terus KRT Sumo Dingrat menjadi Habib. Ini kan kengawuran ilmu-ilmu yang diklaim mereka katanya punya ilmu ronsen kuburan dan gitu loh. Nah, tentu ini menjadi perhatian dan menjadi tolak ukur. Sekelas Pak Prabowo saja tidak menyebutkan Habib yang katanya wali kutub, yang katanya air kencingnya itu berbau wangi. Wah, luar biasa. Itu kan narasi-narasi yang dibangun di media sosial. Nah, hari ini kita harus sadar, ternyata selama ini kita dibodohi, dikibuli, didoktrin. Mereka hanya bisa mengaku sebagai cucu Nabi tanpa bisa membuktikan sebagai cucu Nabi. Jadi jelas mereka menjadi wali karena dinarasikan, dipubliskan, kan gitu, oleh hari ini media sosial. Jelas kan? Jelas. Ini terkuak, semua misteri kebobrokan klan yang satu ini terbongkar semua. Habis kalian. Terima kasih. Itulah kisah pengakuan dari presiden kita Pak Prabowo yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.